Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknologi Polimer akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah plastik high density polyethylene dengan metode pirolisis microwave dan menggunakan katalis karbon aktif dari tempurung kelapa untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Nama saya Yetis Joningrum dengan NPM 01750 dan rekan saya Alex Pepsega dengan NPM 90264. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan pembahasan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, yaitu melatar belakangi masalah sampah plastik yang tidak dapat terselesaikan sejak dahulu hingga saat ini. Maka dari itu, dengan penelitian ini, kami akan membahas mengenai bagaimana solusi untuk sampah plastik itu sendiri. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari serta mengetahui apakah limbah plastik HDPE mampu diubah menjadi bahan bakar alternatif dengan pirolisis dan katalis karbon aktif dari tempurung kelapa menggunakan metode microwave heating. Untuk pembahasannya, yang pertama ada polyethylene, yang kedua ada pirolisis, dan yang ketiga ada hasil penelitian. Untuk polyethylene sendiri adalah plastik yang dihasilkan dari proses polimerisasi etilen. Di PPT sudah dijelaskan mengenai gambar dari struktur polyethylene itu sendiri. Untuk campuran etilen dengan oksigen dipanaskan pada tekanan tertentu, maka akan dihasilkan senyawa dengan berat molekul yang lebih besar disebut polyetilena. Untuk polyethylene sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu HDPE, LDPE, LLDPE, dan VLDPE. Untuk HDPE atau High Density Polyethylene adalah sebuah bahan termoplastik yang terbentuk dari atom karbon dan hidrogen yang bersatu dan membentuk berat molekul yang tinggi. Kemudian dengan aplikasi panas dan tekanan maka terbentuk polyethylene. Untuk LDPE atau Low Density Polyethylene adalah termoplastik yang terbuat dari minyak bumi. LDPE dapat didaur ulang. Yang ketiga ada LLDPE, Linear Low Density Polyethylene, merupakan resin yang terdiri dari molekul dengan tulang punggung polyethylene linear yang ditempel dengan gugus alkil pendek secara random. Untuk VLDPE atau Very Low Density Polyethylene adalah sebuah bentuk istimewa dari LLDPE yang mempunyai konsentrasi tinggi pada cabang rantai pendek. Contoh penggunaan polyethylene dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada HDPE, digunakan untuk karung plastik tempat sampah, kontainer kosmetik, botol susu, botol obat-obatan, dan mainan anak-anak. Yang kedua ada LDPE, digunakan untuk diaper bagging, shrink wrap, tas dry cleaning, dan flexible pipe. Yang ketiga ada LLDPE, digunakan untuk karung stretch wrap, balon, dan wadah penyimpanan makanan. Yang keempat ada VLDPE, digunakan untuk medical tubing, kemasan pembungkus daging, dan diaper bagging. HDPE atau High Density Polyethylene, menurut Lester H. Gabriel, HDPE merupakan sebuah bahan termoplastik yang terbentuk dari atom karbon dan hidrogen yang bersatu dan membentuk berat molekul produk yang tinggi. Kemudian, dengan aplikasi panas dan tekanan, maka terbentuk polyethylene, rantai polimer yang terbentuk sekitar 500.000 hingga 1 juta panjang unit karbon. Panjang atau pendek rantai samping berada pada rantai utama molekul. Semakin panjang rantai utamanya, maka nomor atom dan berat molekulnya adalah yang terbaik. HDPE memiliki proporsi kristal dengan beberapa cabang yang baik daripada LDPE atau Low Density Polyethylene, sehingga densitas dan ketahanannya sangat baik. Pada HDPE, rantai molekul tidak akan bertabrakan satu sama lain dan plastik akan mengalami pelelehan dengan aplikasi sejumlah panas yang cukup, sehingga resin termoplastik akan terbentuk. Berdasarkan sifat mekaniknya, HDPE adalah bahan viskoelastik
nonlinier dengan sifat bergantung terhadap waktu. Di PPT sudah dijelaskan struktur atau gambar HDPE linier dan HDPE yang bercabang. Untuk data-data sifat HDPE berdasarkan W.S. Hampshire, yang pertama ada densitas. Densitasnya adalah 0,95 gram per cm kubik. Untuk daya penyerapan air ada 0% per 24 jam. Daya renggangnya 4600 PSI. Perenggangan atau yield adalah 900%. Modulus fleksural ada 200.000 PSI. Koefisien penambahan suhu linier ada 6 kali 10 pangkat 6 in derajat Fahrenheit. Untuk suhu panas defleksi pada 66 PSI ada 170 derajat Fahrenheit atau 76 derajat Celcius, dan pada 264 PSI ada 150 derajat Fahrenheit atau 40 derajat Celcius. Untuk ketahanan dielektrik waktu singkat adalah 450 sampai 500 volt per mil. Untuk konstan dielektrik pada 1 kHz ada 2,30 sampai 2,35. Untuk faktor pemborosan pada 1 kHz ada 0,0002. Untuk volume hambatan pada 50% RH ada 1015 ohm cm. Untuk arc hambatan ada 200 sampai 250 sekon. Untuk densitas dari LDPE adalah 0,91 sampai 0,925 gram per cm kubik. Untuk LLDPE adalah 0,90 sampai 0,94 gram per cm kubik. Untuk VLDPE adalah 0,86 sampai 0,90 gram per cm kubik. Untuk pirolisis sendiri, pirolisis adalah dekomposisi suatu bahan pada suhu tinggi yang berlangsung tanpa adanya udara atau dengan udara terbatas. Proses pirolisis menghasilkan produk berupa bahan bakar padat, yaitu karbon, cairan berupa campur antar, dan beberapa zat lainnya. Produk lain adalah gas berupa karbon dioksida, metana, dan beberapa gas yang memiliki kandungan kecil. Hasil pirolisis berupa 3 jenis produk, yaitu padatan atau karkol atau arang, untuk gas atau fuel gas, dan cairan atau bio-oil. Untuk katalitis pirolisis adalah alternatif untuk mendaur ulang plastik campuran maupun murni. Katalis dapat mendukung reaksi dekomposisi dengan suhu yang rendah dan konsumsi energi yang lebih rendah. Pemotongan biaya, kenaikan yield dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk slide selanjutnya ada degradasi polimer. Degradasi polimer dapat dianggap sebagai semua jenis modifikasi dari rantai polimer yang melibatkan rantai utama, rantai cabang, dan keduanya. Tahapan degradasi polietilen saat pirolisis. Yang pertama, polietilen struktur 1 dipanaskan akan menyebabkan terjadinya pirolisis, di mana akan memecah menjadi beberapa hidrokarbon yang mengandung beberapa jumlah karbon. Yang kedua, pemecahan rantai yang menghasilkan beberapa hidrokarbon dengan terminal radikal bebas. Yang ketiga, jika radikal bebas mengintisarikan suatu atom hidrogen dari molekul lainnya, maka hidrokarbon akan menjadi jenuh dan membentuk radikal bebas pada molekul lainnya yang hidrogennya telah diikat. Yang keempat, yang paling umum adalah beta scission, di mana kebanyakan polimer akan terdegradasi dengan membentuk hidrokarbon tak jenuh dan terminal radikal bebas yang baru. Baik, di sini Alex akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini kita memakai katalisnya tempurung kelapa. Kenapa kok tempurung kelapa? Dalam proses pirolisis diperlukan katalis untuk mendukung thermal cracking dari hidrokarbon. Sebelumnya itu sudah banyak dilakukan penelitian dengan berbagai jenis katalis. Namun, kebanyakan pada penelitian tersebut menggunakan katalis logam yang dasarnya memiliki harga yang cukup mahal. Hal ini menjadi tidak sepadan ketika produk yang dihasilkan hanya
berupa kerosen yang harganya murah, sehingga dalam proses pirolisis diperlukan katalis yang bisa didapatkan dengan harga terjangkau. Salah satu bahan yang memiliki potensi sebagai katalis adalah karbon aktif yang berbahan dasar tempurung kelapa. Katalis karbon aktif yang digunakan pada penelitian ini berbahan dasar tempurung kelapa digunakan sebagai pemicu dari transfer panas dan thermal cracking. Dari hasil analisnya, ukuran partikel dari tempurung kelapa menunjukkan bahwa abu dari tempurung kelapa memiliki grain fine number atau GFN sebesar 75,08 dan density-nya dari abu tempurung kelapa sendiri 2,05 gram per cm kubik yang menunjukkan abu dari tempurung kelapa. Oke, selanjutnya terdapat hasil dari analisa XRD dari abu tempurung kelapa tersebut. Dari hasil XRD-nya kita dapat lihat baik di tabel maupun grafik, di mana menunjukkan bahwa SiO2 itu merupakan presentasi tertinggi dari semua elemen yang ditunjukkan pada analisa ini. Bisa kita lihat di mana SiO2-nya yang paling atas dia scale faktornya 0,912 dengan skor 44, kemudian SiO2 yang bawah dengan scale faktornya 0,642 dengan skornya 26. Sedangkan untuk hasil analisa SEM dari tempurung kelapa tersebut, di mana kita dapat lihat gambar di atas menunjukkan bahwa morfologi dari abu tempurung kelapa itu sebagian besar itu terdiri dari Si, kemudian ada C, ada O yang paling tinggi, kemudian Mg, ada Al, dan sebagian kecil dari Fe. Sangat berbeda jauh dengan hasil morfologi SMM dari tempurung kelapa yang sebelum diaktifasi dan setelah diaktifasi, di mana tempurung kelapa itu diaktifkan, makanya namanya kan karbon aktif. Dari morfologi permukaan dari keduanya ditunjukkan pada gambar. Pada proses karbonasi, bahan yang paling mudah menguap akan terlepas, namun tidak ada pori-pori yang terbentuk sebelum adanya aktivasi. Meskipun demikian, pada karbon aktif yang sudah diaktifasi ditemukan adanya lubang berongga, dan hal itu bergantung pada jumlah materi yang mudah menguap dan dihilangkan serta dampak dari penggunaan activating agent pada material karbon. Jadi luas permukaan karbon yang udah diaktifkan itu lebih besar dibandingkan karbon yang belum diaktifkan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses aktivasi berhasil meningkatkan luas permukaan serta porositas dari turunan bahan organik yang telah dikarbonisasi. Bahan baku utama kita yaitu HDPE, kita lakukan analisa FTIR-nya atau Fourier Transport Infrared. Dari data hasil analisa di atas atau di samping gambar kita bisa lihat, diketahui bahwa HDPE merupakan jenis polyethylene, namun terdapat beberapa komponen lain berupa senyawa hidrokarbon dengan gugus alifatik, seperti kita dapat lihat ada etil triakontanoate, tritriakontan, oktadekanoik acid, heksatriakontan yang merupakan senyawa hidrokarbon dengan gugus alifatik.
dari pengulangan pembacaan yang menunjukkan kandungan polietilen dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis HDPE atau High Density Polyethylene. Baik, selanjutnya analisa kandungan dan morfologi katalis karbon menggunakan SEM. Kita lihat di gambar A, kemudian EDX-nya kita lihat gambar B. Di mana untuk gambar A kita dapat melihat morfologi dari karbon aktif, di mana dia memiliki banyak lubang, mengindikasikan bahwa karbonnya sudah aktif, karbon aktif sudah teraktivasi. Sedangkan pada gambar B kita dapat lihat nilai-nilai kandungan mengindikasikan bahwa karbon aktif tersusun dari ada 68,49% unsur C, kemudian 15,68% unsur O, 1,49 unsur Na, 2,58 unsur Mg, 1,49 unsur Al, 5,08 unsur Si, 1,14 unsur P, 2,07 unsur Cl, dan 1,97% unsur K. Dapat disimpulkan bahwa karbon aktif dari tempurung kelapa mengandung unsur Al dan Si sehingga layak untuk digunakan sebagai katalis. Dan ini juga pernah dibahas pada jurnal Madakson pada tahun 2012. Sesuai data gambar yang sebelumnya yang Alek bahas sebelumnya, yang karbon aktif dari tempurung kelapa tadi tersusun ada 68,49 unsur C, 15,68% unsur O, dan lain-lain, sehingga adanya unsur Al dan Si ini dikatakan layak sebagai katalis. Kemudian selain itu kita dapat lihat persen berat dari unsur C sangat tinggi, bahwa nilai karbon akan meningkat seiring dengan proses aktivasi karbon aktifnya. Baik, selanjutnya di sini Alek akan membahas tentang perhitungan yield produk yang terdiri produk padat atau residu, produk cair, sama produk gas, di mana ketika suhunya tetap 300 dan menitnya naik dari 15 ke 30, 30 ke 45, yield residunya semakin sedikit. Jadi dapat kita lihat di tabel dari 50,15%, semakin lama semakin berkurang ke 50,15 jadi 25,11, dari 25,11 jadi 9,36. Berlawanan dari produk cair yang dihasilkan. Kita lihat di tabel dengan suhu 300 dari waktu 15 sampai 45, yield cair yang awalnya 8,16 naik ke 9,22, naik lagi ke 46,90. Sedangkan untuk produk gasnya ini dia tidak konstan. Di awal dia dengan suhu sama ya, dari waktu 15 sampai 45 menit, dari hasil yield gasnya 41,69%, kemudian di menit 30 dia naik jadi 65,67, pada menit ke 45 dia turun lagi jadi 43,74%. Kemudian dapat Alek dan Yeti simpulkan di sini, semakin lama waktu operasi maka yield produk cair dan gas semakin baik, yaitu pada 45 menit di mana hasil yield produk cair dan gas sebesar 90,64% dan yield residu hanya sebesar 9,36%. Dan kemudian pengaruh suhu juga, semakin tinggi suhu operasi maka yield produk cair dan gas semakin baik juga, yaitu pada suhu 400 derajat Celcius dengan yield produk cair dan gas sebesar 98,4 dan yield residu sebesar 1,6. Terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.